Perkenalkan, nama saya Heni Fujianti dengan NIM P0 17203260022 dari Prodi STR Keperawatan plus Profesi kelas reguler. Di sini Heni akan memaparkan materi dasar-dasar anatomi dan fisiologi. Selamat menyaksikan. Bagian pertama yaitu pengertian anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana yang artinya bagian atau memisahkan, tomi artinya iris atau memotong. Jadi anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Selanjutnya fisiologi yang berasal dari bahasa Latin yaitu visi yang artinya alam atau cara kerja, logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Maka, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau struktur tubuh serta bagaimana alat atau organ tubuh tersebut bekerja. Posisi anatomi, tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, paralel mendatar di lantai. Dengan kepala lurus, mata melihat ke depan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan membuka ke depan, dan ibu jari mengarah keluar tubuh. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. Tiga penampang anatomi utama adalah penampang sagital, koronal, dan transversal. Yang pertama, bidang sagital adalah bidang vertikal yang sejajar dengan bidang median dan membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Bidang ini terdiri atas mid sagital, yaitu yang membagi tubuh menjadi dua bagian sama besar, dan parasagital yang membagi tubuh menjadi dua bagian tidak sama besar. Dari potongan bidang sagital ini dikenal istilah kanan dan kiri. Yang kedua, bidang koronal atau frontal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang median atau sagital dan membagi tubuh menjadi bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Yang ketiga, bidang horizontal atau transversal adalah bidang yang melintang melalui tubuh dan membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Pembagian tubuh manusia berdasarkan region dan area lokal dapat dibagi menjadi 5 daerah utama, yaitu kepala, leher, batang tubuh yang terdiri dari toraks, abdomen, dan pelvis, anggota gerak atas yaitu lengan, dan anggota gerak bawah yaitu tungkai. Bagian aksial, 1. Kepala atau kaput yang terdiri dari wajah, tengkorak, dan yang kedua ada leher. Ketiga, batang tubuh yang terdiri dari toraks dan abdomen. Selanjutnya ada bagian apendikular yang terdiri dari ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Tampak samping atau lateral, pada bagian kepala terdapat frontalis, parietalis, dan occipitalis. Pada bagian leher terdapat cervicalis anterior, sternoleidomastoide, cervicalis lateralis, dan cervicalis posterior. Pada batang tubuh tampak ventral, toraks terdiri dari region mamaria, region sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, dan vertebralis. Abdomen terdiri dari umbilicalis, epigastrika, hipogastrika, hipokondriaka, abdominalis lateralis, inguinalis, dan urogenitalis. Pada batang tubuh tampak dorsal terdiri dari vertebralis, scapularis, infracapularis, lumbalis, scaralis, glutealis, dan analis. Tampak depan ventral, bagian ekstremitas superior terdiri dari bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, dan tangan. Bagian ekstremitas inferior terdiri dari paha, lutut, tungkai, dan kaki. Tampak belakang dorsal, ekstremitas superior terdiri dari bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, dan tangan. Ekstremitas inferior terdiri dari paha, lutut, tungkai, kaki, dan planta. Daerah pada abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 region. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Untuk pembagiannya dapat dilihat pada gambar.
Posisi relatif dan arah digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain, dan juga digunakan sebagai mendeline acu garis tengah sebagai patokan. Pertama, anterior atau ventral menuju ke arah depan, kedua, posterior atau dorsal menuju ke arah belakang, ketiga, superior atau cephalic atau cranial atau rostral, bagian ini berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala. Keempat, ada inferior atau cauda, bagian ini berada di bawah bagian lain atau menuju ke arah kaki. Kelima, bagian dalam atau visceral terletak di bagian dalam tubuh. Dan yang keenam, ada superficial, yaitu terletak pada bagian yang dekat dengan permukaan tubuh. Istilah gerakan anatomi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya, gerakan ayun lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi, ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Kedua, adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi, yaitu menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, merupakan gerakan adduksi, mendekati tubuh. Ketiga, elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut, elevasi, dan menutupnya, depresi. Juga gerakan pundak ke atas, elevasi, dan gerakan bawah, depresi. Keempat, inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui bahwa istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Kelima, supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadah tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Yang keenam, endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Struktur tubuh manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Kedua, jaringan, yaitu sekumpulan sel yang serupa bentuknya, besarnya, dan serupa pekerjaannya yang terikat menjadi satu. Yang ketiga, ada organ, yaitu sekumpulan bermacam-macam jaringan yang menjadi satu dan mempunyai fungsi khusus. Sel adalah unit dasar dari tubuh manusia. Sel mempunyai kemampuan mengadakan reproduksi, dan jika sel tertentu mengalami kerusakan, maka sel sejenis yang lain akan beregenerasi. Setiap sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya pada sel darah merah, yang jumlahnya 25 triliun, berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di samping sel darah merah, masih terdapat sekitar 75 triliun sel lain yang menyusun tubuh manusia, sehingga jumlah sel pada manusia sekitar 1000 triliun sel. Jaringan terbagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan yang tersusun atas lapisan sel yang melapisi permukaan tubuh, organ, dan rongga tubuh, seperti pada permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya, serta berperan dalam absorpsi, sekresi, dan ekskresi. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan, menopang, dan mengikat jaringan atau organ tubuh. Jaringan ini berfungsi memberikan dukungan, melindungi organ, menyimpan energi, dan mengangkut zat di dalam tubuh. Jaringan otot, jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang mampu berkontraksi dan berelaksasi. Jaringan ini berfungsi menghasilkan gerakan tubuh, mempertahankan postur, dan membantu kerja organ dalam. Jaringan saraf, jaringan yang tersusun atas sel saraf yaitu neuron dan sel pendukung sel glia. Jaringan ini berfungsi untuk menerima, mengolah, dan menghantarkan impuls saraf untuk mengatur serta mengkoordinasikan aktivitas tubuh.
Selanjutnya organ yang terdiri dari sistem kardiovaskular untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sistem pencernaan untuk memproses makanan dengan mulut, perut, dan usus, sistem endokrin untuk komunikasi dalam tubuh dengan hormon, sistem kekebalan untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit, sistem pernapasan untuk organ yang digunakan bernapas, paru-paru, sistem rangka untuk sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang, sistem urin untuk ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin, sistem otot untuk menggerakkan tubuh, sistem saraf untuk mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak saraf, sistem reproduksi untuk organ seks, sistem integumen untuk kulit dan rambut, dan sistem limfatik untuk struktur yang terlihat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.